Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ujian yang bisa menyebabkan orang menyekutukan Allah dan berbuat kesyirikan adalah ujian di bidang pengobatan. Ujian dalam permasalahan kesehatan. Sebab sejak masa silam sejarah telah mencatat salah satu metode pengobatan yang digunakan oleh orang Yahudi adalah sihir dan aneka turunannya. Bahkan di zaman Nabi Isa, di antara alasan Allah memberi mukjizat kepada beliau suatu yang mirip dengan pengobatan. Para ahli sejarah mencatat karena masyarakat di masa tersebut tergila-gila dengan pengobatan. Siapa yang mampu memberikan pengobatan, dia akan dianggap pahlawan. Padahal bisa jadi hakikatnya ia sedang menjerumuskan umat ke dalam pintu-pintu larangan dan kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan beliau diberi mukjizat berupa keistimewaan dalam bentuk pengobatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit sopak dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang tersimpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Ali Imran
ayat 49. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa yang telah berdakwah di tengah umatnya. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam menceritakan tentang mukjizat yang beliau miliki. Di antaranya adalah menyembuhkan orang yang buta tanpa bola mata. Karena buta itu, ada buta yang masih memiliki bola mata tapi tidak berfungsi, atau bahasa Arabnya a'ma. Dan ada buta yang sejak lahir atau tidak memiliki bola mata yang disebut dengan akma. Dan buta dengan tanpa bola mata lebih parah daripada buta yang memiliki bola mata. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam mampu menyembuhkannya. Beliau juga bisa menyembuhkan penyakit abros, yaitu lepra. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati. Semua itu beliau sampaikan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujizat-mujizat ini sebagai bentuk tantangan kepada masyarakat di zaman tersebut. Kalau kalian benar-benar hebat dalam ilmu pengobatan, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemampuan lebih hebat dari itu. Dan itu adalah bagian daripada tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada beliau. Demikian juga peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya praktek sihir untuk tujuan pengobatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat-tama'ima wat-tiwalat asyirku." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwala adalah syirik. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menyebutkan sesungguhnya praktek jampi-jampi, menggunakan aneka jimat dan tiwala, yaitu sihir untuk membuat orang jatuh cinta, seperti gendam, pelet dan lain sebagainya. Kata Nabi, semuanya itu adalah bentuk kesyirikan. Praktek-praktek ini dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai nabi palsu, seperti Musailimah Al-Kazzab, karena dia membuka praktek pengobatan, kemudian sebagiannya sembuh karena pengobatannya. Lalu ia diterima di masyarakat hingga akhirnya mengaku sebagai nabi. Demikian juga Aswad Al-Insi, seorang nabi palsu yang dagangannya juga di bidang pengobatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita perlu selektif. Semata-mata bisa mengobati bukan berarti dia orang yang hebat dan istimewa. Sebab mengobati bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi tetap kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengobatan adalah ikhtiar, sebagaimana seorang bekerja juga adalah ikhtiar. Yang namanya mencari obat adalah usaha manusia, sebagaimana mencari rezeki juga adalah usaha manusia. Tapi hasil semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum tentu yang berhasil berarti benar, karena ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang salah, dia berhasil. Ada orang mencari rezeki dengan cara korupsi, riba dan lain-lain sebagainya, dan dia menjadi kaya, berhasil lolos dari hukuman hingga ia meninggal. Apakah karena dia berhasil menjadi kaya dan selamat dari hukuman berarti Allah ridho kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Maka dari itu, tidak ada hubungannya antara keberhasilan dengan nilai kehalalan. Bisa jadi orang yang berhasil tapi dia menempuh usaha yang salah, kita tetap menghukuminya menempuh cara yang salah. Bedakan keberhasilan dengan proses. Yang dinilai adalah proses, sementara keberhasilan murni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada seseorang yang usahanya maling, kemudian dia berhasil. Ada orang yang mencari rezeki dengan cara menipu orang, kemudian dia berhasil mengumpulkan harta dengan profesinya ini. Apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Sama halnya dengan seorang mencari pengobatan dengan cara sihir,
Lalu dia berhasil. Apakah Allah meridhai sihir itu? Jawabannya, Maha suci Allah dari yang demikian. Oleh karena itu, seseorang muslim yang cerdas mampu membedakan mana proses dan mana hasil. Tidak semua keberhasilan itu menunjukkan Allah meridhai hal tersebut. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanbi fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alal ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kata orang, sejarah itu berulang. Yang berbeda hanyalah tempat, waktu dan pelakunya. Di masa silam, orang-orang Yahudi memasarkan kesesatan mereka melalui program pengobatan. Dagangan para dukun agar ditokohkan di tengah masyarakat juga melalui pengobatan. Hal yang sama juga yang terjadi di tengah masyarakat kita Indonesia saat ini. Ada orang yang membuka praktek pengobatan, bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia gagal. Karena pengobatannya unik, simple dan murah. Lalu orang tersebut ditokohkan. Padahal ada dokter yang melalui perantara mereka Allah menyebutkan banyak orang. Keilmuannya teruji. Namun karena ini hanya proses normatif, tidak unik, bahkan bisa jadi mahal, masyarakat menganggapnya hal biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sama-sama menyadari bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Asy-Syu'ara ayat 80. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syifaa illa syifaa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya datangnya darimu. Manusia hanya bisa melakukan usaha dengan cara mengobati, dengan cara-cara yang tepat, tapi manusia tidak bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, tatkala orang mengambil cara penyembuhan dengan cara yang salah, pasti dia berdosa. Padahal tidak ada jaminan dia bisa mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, tidak boleh kita menempuh cara pengobatan yang dilarang. Tidak boleh kita berobat dengan cara perdukunan atau berobat dengan cara mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena tidak ada jaminan ketika kita melakukan hal itu, kita akan sembuh. Tatkala hendak berobat, seorang mukmin harus memastikan bahwa pengobatan yang dia tempuh tidak ada unsur kesyirikan. Karena ini akan mendapat pada iman kita. Jangan sampai iman kita tergadai disebabkan ujian sakit yang kita alami. Jangan sampai sudah mendapatkan musibah sakit, kemudian mendapatkan musibah agama. Ini sudah jatuh tertimpa tangga. Namanya sudah mendapat musibah dunia, kemudian berdosa juga karena menyikapinya dengan cara yang salah. Jemaah sekalian, dari sini kita hendaknya memiliki prinsip bahwa keimanan adalah harga mati yang tidak boleh diganggu dan dirusak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimimus salat.